Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Muga-muga kabare apik kabeh dulur. Oke dulur, untuk kali ini saya akan melihat lahan bawang merah yang baru saya garap dulur. Karena saya pindah lahan. Ini lahan saya yang kemarin saya tanami bawang merah. Alhamdulillah sudah panen. Dan untuk Labuan nanti dulur, saya pindah ke sana. Kita lihat sebentar. Ini arahnya ke sini dulur. Nah, yang Labuan musim Labuan yang kemarin dulur, itu saya tanam di sini. Ya wajar dulur. Di sini saya hanya membeli sewan atau tahunan. Dan maka akan sering pindah lahan. Nah, ini saya menggarap di sini sudah 4 tahun. Sudah seperti milik sendiri dulur. Dan ini sudah tidak dijual lagi. Dan saya pindah ke sana. Tetapi dulur, lahan yang baru ini sangat sulit ditanami bawang merah. Itu saya bilang sulit, bukan berarti tanah itu tidak bisa ditanami bawang merah. Tetapi kita lihat dulu tanahnya seperti apa. Kita percepat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia dulur lahannya. Ini sangat banyak sekali untuk rumputnya. Tetapi saya sudah menyeprainya 1 hari yang lalu. Dan ini belum bisa terasa untuk efeknya. Tetapi tidak apa-apa dulur. Saya sudah menggunakan herbisida sistemik. Itu efeknya pelan tapi pasti mati. Nah, ini bekasnya orang terdahulu sebelum saya. Bawang merahnya masih dulur. Ini tidak panen. Ini kemarin saya cari informasi, tidak panennya itu bukan karena digigit ulat, tetapi pertumbuhannya tidak bisa berjalan dengan normal. Dan makin lama makin pendek dulur bawang merahnya. Dan akhirnya hilang seperti ini. Ini masih sedikit. Untuk tanahnya sebenarnya masih bisa ditanami. Karena kunci menanam bawang merah itu mencari air itu mudah dan membuang air juga mudah. Itu masih bisa ditanami bawang merah. Walaupun model tanah seperti apapun, kita bisa mencari solusinya. Ini yang ekstrim rumput teki dulur. Rumput teki dan mata lele. Di sini namanya mata lele seperti ini. Untuk rumput tekinya banyak sekali. Nah, untuk tanah-tanah seperti ini dulur, ini kan tanahnya sebenarnya sedikit gembur. Maksudnya gembur itu wadek dulur, terjadi gerimis. Sebentar kita menggiyup dulur. Nah, oke dulur, ini di bawah pohon bambu. Dan ini juga banyak sekali rumputnya. Untuk
tanah seperti itu dulur. Sebenarnya tanahnya cukup bagus, tetapi saya cari informasi kepada pendahulu saya, maksudnya orang yang tanam di sini sebelum saya, itu tidak pernah main kompos dan juga kalsium dulur. Hal itu sangat penting sekali. Dan tidak lupa asam humat itu juga tidak diberikan pada lahan ini. Padahal 3 itu sangat penting sekali untuk membantu tanaman tanah ini supaya bertahan agar lebih sehat lagi. Nah, karena saya lihat-lihat tanah ini kekurangan oksigen. Yang bawah itu sedikit padat, tapi yang atas agak gembur. Nanti kita aplikasikan pengomposan terus, tetapi tidak lupa dulur, jika kita memberikan kompos, walaupun itu kompos buatan sendiri maupun pembelian, itu harus kita sterilkan pada lahan kita. Nanti setelah itu kita aplikasi H2O2 sebelum tanam untuk mensterilkan lahan. Oke dulur, ini saya tambah sedikit. Ini sangat penting. Jika ada dulur-dulur yang seperti saya, itu pernah membeli sawah sewan atau tahunan, itu kan berpindah-pindah. Maka saran saya, kita itu harus berkomunikasi dengan orang yang di pendahulu kita. Kita cari informasi bagaimana tanah tersebut kok bisa sulit ditanami bawang merah. Padahal yang seperti tadi di videonya itu sering dilakukan pemupukan dulur. Tetapi bawang merah itu tidak makin tinggi tapi makin pendek. Nah, itu harus kita kupas. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, ini biasanya dulur, kita sering melakukan pemupukan, tanaman tidak tambah tinggi, tapi malah makin ambles. Itu dikarenakan, itu khususnya yang nitrogen dulur. Biasanya kan untuk memacu pertumbuhan yang nitrogen. Nah, pupuk nitrogen itu bila kita taburkan, itu akan menjadi 2 hal. Yang pertama, malah menjadi nitrogen yang nitrat. Maksudnya kan kita berikan yang belum nitrat, akan diproses oleh tanah dan diserap oleh tanaman, bisa menjadi nitrat. Nah, ini yang kedua, bisa menjadi nitrogen nitrit. Nitrit itu bisa menjadi racun dulur untuk tanaman kita. Kenapa bisa menjadi racun? Itu dikarenakan kondisi lahan kita. Itu jika lahan itu tidak ada oksigen pada tanah, maka pemrosesan nitrogen itu tidak bisa berjalan secara lancar, maka akan menjadi nitrit. Jadi intinya sangat penting sekali tanah itu gembur, banyak oksigen di dalamnya. Itu bisa membuat nitrogen menjadi nitrat dan bisa menjadi tanaman yang lebih subur. Nah, tadi kan sudah saya bilang waktu di sana, tanah ini kurang oksigen. Nah, saya ambil dari itu. Orang pendahulu saya itu sering melakukan pemupukan. Yang saya katakan tadi, saya ulang lagi, tetapi tanaman makin ambles. Nah, itu sudah jelas bisa dipastikan bahwa tanah itu kekurangan oksigen. Bagaimana kita memberikan oksigen pada lahan seperti tadi? Yaitu kita berikan cairan yang mengandung oksigen seperti H2O2, hidrogen peroksida dulur. Nanti saja kita aplikasikan bagaimana cara yang bagus dan tepat
untuk aplikasi satu persatu pada lahan tersebut. Nah, setelah kita sterilkan, baru itu kan jika kita spray H2O2, maka semua bakteri baik maupun jahat akan mati. Dan kita masukkan lagi bakteri-bakteri melalui M21. Dan kalau ada longgar waktu, saya masukkan juga asam humat untuk kebaikan lahan ini, dulur. Nanti saja proses demi proses kita aplikasikan. Yang terpenting di sini, yang pertama kali dimasukkan untuk lahan yang sulit ditanam bawang merah, itu pengomposan, dulur. Nanti saya akan buatkan sedikit video untuk pembuatan kompos yang simple, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Tetapi jika tidak ingin ribet-ribet, dulur, kita beli saja kompos koi kambing atau kompos yang lainnya yang sudah difermentasi. Sudah tidak germes lagi, dulur. Ini bekas jagung. Nanti kita bersihkan untuk dongkel-dongkelnya setelah pengomposan itu tadi. Nah, oke, dulur. Cukup sekian dari saya. Nanti saja kita lanjutkan untuk proses demi proses untuk penstarilan dan pembenahan tanah untuk lahan ini. Dikarenakan lahan ini sudah 2 tahun ditanami, itu sangat sulit sekali bisa membuat tanaman bawang merah yang bagus. Nah, oke, dulur, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.